إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa huwar rahmanur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdul Qadir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Shadaqallahu alaihi. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini alhamdulillah kita masih berada di masa Allah. Dan Islam serta nikmat iman, nikmat panjang umur yang telah diberikan kepada kita sekalian. Sehingga dengan beberapa nikmat alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita ini dalam aktivitas kita sehari-hari kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama-sama di masjid yang mulia ini, dengan harapan dan tujuan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabat dan pengikutnya kita sekalian ila yaumil qiyamah. Dalam kesempatan Jumat ini kita bersama-sama kita meningkatkan takwa Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala larangan-larangan yang sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Allah berfirman di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi di awal khutbah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam, dinul Islam, agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan dalam sabda tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Qiwamuddin bi'arba'ati asya. Tegaknya agama, berdirinya agama dengan 4 perkara. Mungkin gak 4-4-nya saya bahas karena waktu yang sangat terbatas oleh kita sekalian. Tegaknya agama itu ada 4 perkara. Apa yang 4 perkara? Yang pertama adalah bi'ilmil ulama, ilmunya para ulama, ilmunya para da'i, ilmunya para habaib, ilmunya para asatid. Sebab di hadis lain kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laulal ulama Rasulullah sakal bahaim. Kalau tidak ada ulama, manusia tingkah lakunya seperti binatang. Yang buruk langsung dikerjain, tidak ada halal, tidak ada haram. Kenapa? Tempat berjumpa, tempat menanya, tempat belajar, karena tidak ada ulama. Yang masih banyak ulama aja, manusia banyak yang berbuat, yang tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang kecil, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Minuman keras masih merajalela, judi online masih merajalela. Kenapa orang jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari ulama? Belum pergaulan bebas. Inilah ulama. Cuman sayang 1000 kali sayang, ulama-ulama kita ini tempatan provokasi, diadu domba kita orang-orang di luar Islam. Masalah keturunan Alawiyah terus diusut terus, sehingga terjadi bentrokan antara habaib dengan harabaib, antara ulama dengan ulama, antara kiai dengan kiai, pro dan non pro. Akhirnya terjadi percekcokan. Kita nggak terkontrol, bahwa itu kita diadu domba. Dari dulu kita nggak pernah ada orang yang bahas mengorek-orek Ba'alawi. Memang kita sengaja umat Islam seperti ini agar supaya umat Islam tidak bersatu. Ingat beberapa bulan yang lalu, mungkin tahunan, bulanan mungkin, apa yang terjadi di pesantren Az-Zaitun? Lalu bisa melihat belum lama apa yang terjadi di pesantren Az-Zaitun. Orang sembahyang campur aduk laki dengan perempuan. Cuma pakai ajaran apa? Emang sengaja umat Islam seperti begitu? Mungkin mereka dibayar mengajak-ajak umat, mengajak-ajak akidah. Laki perempuan sembahyang tidak ada batas, jadi campur. Datanglah para MUI, dipanggillah dia. Apa jadinya sekarang? Kita lihat aja kan, pecah umat Islam, meneror. Jadi tim pesantren tersebut agar pas pesantren tidak. Apakah pesantren ditutup? Tidak. Itu pesantren itu mencuri boleh, membantah kepada orang tua boleh. Apakah dia pakai Al-Quran birrul walidain?
Faqadaruhu alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Maka ayat itu nggak dipakai. Apa yang terjadi dia? Apa ditutup tidak? Apa disenter tidak? Begitu aja ditahan. Apa ditahan tidak? Silang masalah itu. Silang masalah Panji bilang. Apa sekarang yang terjadi setelah itu? Nasab Ba'ala itu oleh. Dari dulu 14 abad belum ada nasab-nasab Ba'alawi. Rabi itu mengakui, para ulama-ulama banyak mengakui, hanya satu orang yang tidak mengakui, menolak. Sehingga yang pro dan yang kontra ini terjadi percekcokan. Hantam menghantam kiai yang bela, yang pro, yang kontra. Dibela sana, dibela sini, dan akhirnya terjadi apa? Antara ulama-ulama berbentuk antara habaib dengan habaib terus berlaku. Yang jadi permasalahan musisi yang tidak tahu apa-apa ikut turut terjun di masalah Ba'alawi. Bahkan musisi dikatakan pada orang yang anti Ba'alawi bahwa musisi yang adalah seorang wali. Dari mana walinya, Pak? Yang berwali illa bila waliin, yang tahu wali adalah wali, bukan kita. Yang berwali illa biwaliin, yang tahu wali kecuali wali. Dan kecuali wali murid, wali nikah, wali kelas, bisa kita tahu. Jadi kalau wali ditinggalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada yang tahu kecuali wali. Ada apa di sini? Musisi dikatakan wali. Yang mantan main film, guling-guling kalau perempuan dikatakan itu wali. Ini kita lihat pada apa? Jadi pecah ulama dengan ulama. Sekarang udah ada lagi bahwa mereka memutuskan bahwa Ba'alawi tidak ada keturunan putus daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Memutuskan mau urusan Allah. Kalau dia ngaku-ngaku kepada Allah, kalau dia berbohong urusannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dia berbohong kepada Allah, bukan mengikut suara Nabi. Yang jelas kita umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas. Sehingga kita bicara innal haqqi yuhibbu al-wilayah wal intiqam wa innal batila qad ya'wi bil ijtihadi wal intihad. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benar terkadang menjadi lemah. Umat Islam menjadi lemah karena apa? Perselisihan dan perpecahan. Innal batila qad ya'wi bil ijtihadi wal intihad. Yang batil, yang salah menjadi kuat. Kenapa? Persatuan dan kekompakan mereka. Karena kita umat Islam lemah. Karena perpecahan dan perselisihan kita tak mengenal dengan ulama, pecah, berkelompok-kelompok. Yang ini membela ini, yang ini membela ini, yang ini musuh ini, yang ini musuh ini. Akhirnya terjadi perpecahan. Ini akan lemah karena perpecahan dan perselisihan yang batil. Orang-orang Nasrani kuat. Kenapa mereka nggak pernah ribut? Masalah pendeta ini dengan pendeta itu, maka Kristen ini, Katolik, zaman Protestan nggak ada keributan. Tenang. Kenapa persatuan dan kekompakan? Inilah tegaknya agama dengan ilmunya para ulama yang menyebarkan ilmunya melalui Muhammadiyah, Majlis Taklim,
pengajian-pengajian dari mana-mana kita ambil, kita saring ilmunya beliau para ulama, insya Allah kita dapat petunjuk. Insya Allah kita dapat bimbingan daripada ulama-ulama yang mengajar di tempat kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua, apa yang menjadi tegaknya agama? Wa'adil umarah, adilnya kepemimpinan. Alhamdulillah, Presiden kita telah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober. Mudah-mudahan pemimpin kita ini bisa dapat berbuat baik. Kalau dia memakai Al-Quran, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, yang dibaca di akhir khutbah kedua, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu semua berbuat adil dan berbuat baik. Presiden dilantik, wakil presiden dilantik, menteri-menterinya dilantik. Saya kutip ucapan dari kondang dari sejuta umat. Apabila udah dilantik, lihat sa'nawa itu sauma wadin dulu. Ini ucapan dai kondang. Nawa itu sauma wadin dulu, puasa dulu. Rakyat biar tenang dulu, biar mapan dulu, ekonominya biar mapan. Niat puasa dulu, jangan beli mobil dulu yang mewah, puasa sampai 1 tahun 2 tahun. Kata almarhum begitu puasa, jangan kita pas dilantik Allahumma laka sumtu, makan apa aja dimakan, gagal dimakan, aspal dimakan. Ini kutipan dari para almarhum. Niat dulu, puasa dulu, 1 tahun 2 tahun udah mapan, udah tenang. Baru yang mau naik mobil apa, yang mau naik mobil apa, mau naik apa silahkan. Kalau rakyat kita udah makmur, rakyat kita udah tenang, rakyat kita udah jelas. Ini pasti lantik. Allahumma lakasuk untuk semuanya kan. Bagaimana caranya supaya modal gua 1 miliar, 1 triliun pulang habis laku semua? Kenapa gak puasa dulu, langsung dibuka Allahumma lakasuk? Apakah jadi makan apalah jadi hantu, apakah jadi korupsi? Tapi alhamdulillah kita sama-sama tahu bahwa pemimpin kita ini yang baru dilantik, insya Allah memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Sudah berapa banyak yang sudah ditangkap tenang? Pada KPK sudah ditangkap berapa orang-orang yang korupsi miliaran triliunan? Sudah ditangkap oleh pemimpin yang baru kita ini. Mudah-mudahan berkelanjutan. Jangan sampai di situ aja. Mudah-mudahan berkelanjutan terus, bahkan sampai judi online pun ditutup. Yang pada judi online orang-orang MPR, anggota DPR, duit rakyat habis dimakan, Pak. Berapa triliun duit. Yang nggak tahu apa-apa ikut judi online, habis semuanya. Nggak ada orang yang kaya dari judi, nggak ada. Habis bisa dari perjudian. Yang kaya itu yang ngomong-ngomong. Yang punya online itu dia yang kaya, dia yang modalin, dia yang kaya. Kita habis, rakyat habis, rakyat kecil habis. Kita nggak tahu apa-apaan, habis duit. Bahkan rumahnya habis digali, barang-barangnya habis digali karena apa? Mabuk judi online. Alhamdulillah pemimpin kita ini judi online ditutup, dan para koruptor akan diadili, akan ditangkap insya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pemimpin kita ini benar menegakkan keadilan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia memakai dari Al-Qur'an. Allah berbuat adil, Allah memerintahkan kepada kamu agar supaya berbuat adil dan berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian, dan juga memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin yang baru, menteri-menteri yang baru. Mudah-mudahan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mau menjalankan amanat. Ini adalah semuanya beban amanat dari Allah Subhanahu wa taala.
inna ahada kana mas'ula. Semuanya janji kamu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wasallam dan ladina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa yaghfir ma fihi min ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum ma tu'minu wa samiul alim. Lana tawassabul azim wa libakum. Saya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda war rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عظيما وبدأ بنفسه تعليما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن أئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.